Karena saya lihat saya keras-keras aja, ketawa-ketawa aja. Karena saya bilang, bukan bebas, hukum tetap berjalan, tetap ditegakkan. Negara ini negara hukum, siapapun lu, sehebat apapun lu, apalagi lu nggak hebat, ya tetap hukum tetap berjalan. Jangan lagi frontal-frontal ngomong segala macam, jangan lagi merasa sok jago, sok hebat, sok kebal hukum, sok gimana-gimana. Karena ini adalah akan menjelang menuju ke persidangan. Menurut gue 2 hari, 3 hari 2 malam itu pembelajaran yang cukup bagus buat gue. Jadi menunjukkan bahwa pintar-pintarnya tupai melompat pasti akan masuk juga, pasti akan jatuh juga. Itu menurut gue. Kecuali kalau dia belum pernah sama sekali diambil, itu baru hebat. Ini kan udah diambil, berarti nggak hebat dong. Semua hukum di Indonesia ini harus ditegakkan. Semua rakyat Indonesia kita berlaku semua, jalur hukum itu harus dijalani. Tidak ada yang istimewa. Istimewa kalau dia nggak diambil kemarin, itu istimewa. Jadi udah nggak ada istimewanya, udah diambil, mau itu berapa hari kan bisa diambil. Ada ucap. Pernah membilang anak saya mau dipenjara, itu sebenarnya sudah selesai, udah nggak masalah, tapi kan dia masih mencari-cari masalah. Akun saya dihilangin, sekarang akun saya di-ban lagi, mencari-cari masalah yang lain. Anak saya juga udah melupain dia, anak saya sekarang udah konsen di S2-nya, sebenarnya itu nggak masalah, cuman dia cari-cari masalah terus. Ya orang cari masalah, kita juga enak aja, nunggu siapa cari masalah, kita juga maju lah, pantang mundur. Apalagi dia bilang kita sampah ya, virus corona ya. Gak apa-apa. Itu kan biasanya yang sampah teriak sampah. Orang sampah teriak sampah itu udah biasa. Mungkin dia lelah, mungkin dia halu, kebanyakan tidur 2 hari 2 malam di sana. Jadi dia kurang tidur, dia halu. Tapi Anda maafin ya? Apa yang mau saya maafin? Dia nggak pernah minta maaf, saya maafin apa dia? Ntar lebaran mau batin. Prihatin banget sama Re ya, karena anaknya itu juga sampai dititik ke tetangga kan. Tapi kalau dipandang dari segi kemanusiaan, dari segi keibuan, aku kasihan. Karena dia juga punya hak kan, Mana anaknya juga menyusuin kan. Harusnya Bapak Jaksa juga melihat ke situ harusnya. Ada. Waktu ibu itu mungkin nggak ada yang ngejamin, mungkin. Aku sama suami kan, kita berdua kan memang suka banget lah, maksudnya yang namanya nabung gitu. Kemudian kita berdua kerja keras, bukan yang dapat warisan dari orang tua kan enggak. Jadi kan kita memang dulunya tuh bekerja sendiri, kemudian kita pengen anak-anak kita juga punya penghasilan sendiri juga, dan uangnya mereka ini mereka tabung sendiri, karena kan anak-anakku ini kebetulan sebenarnya nggak boleh syuting sama papanya, tapi aku bilang sih ya kenapa enggak, karena aku dari kecil pun kan udah kerja ya, aku kecil-kecil aja aku udah bikin prakarya, terus aku jual amplop lah, bunga-bunga anak apa, jadi menurut aku anak kalau bisa menghasilkan uang sendiri ya dia bertanggung jawab gitu. Oh kamu mau beli barang itu boleh karena kamu udah punya tabungan sendiri. Jadi aku pengen anak-anak ini tahu mereka udah punya tabungan, kalau mau beli apa ya pakai tabungannya itu, pakai uang sendiri gitu. Jadi memang pas lahir kemudian mereka ada rezeki, kemudian aku masukin ke tabungan terus ya. Karena memang aku pengen anak-anak pakai aku dari kecil kan. Kalau aku dulu celengan udah punya lumayan masukin ke bank gitu, karena tabunganku ini yang bikin aku bisa kuliah, bisa melakukan apa dan punya modal untuk sekolah gitu. Jadi aku merasa kalau tabungan ini tuh penting banget, walaupun mungkin ya aku bilang tadi, aku kan dari kota kecil, bukan anak siapa-siapa juga, jadi aku uang jajannya biasanya aku tabung. Jadi menurut aku tabungan itu sangat membantu untuk kehidupan kita selanjutnya. Begitu tuh kan lumayan ya, dari lahir aja banyak yang kasih angpau gitu. Kemudian kemarin tahun baru Imlek juga dapat angpau, uang kayak gitu kan masa aku ambil kan nggak mungkin gitu kan, itu kan orang kasihnya buat anak, jadi semuanya kita tabungin gitu. Jadi berapa lama gitu untuk mereka juga sih ya, namanya juga pengeluaran kan nanti dari tahun ke tahun kan semakin tinggi ya, biaya semakin tinggi ya, terus mereka udah punya tabungan. Dan saya kepikiran banget karena anak saya ini udah cowok, saya tahu cowok tuh harus punya tabungan yang banyak, apalagi nanti punya anak istri, bertanggung jawab. Jadi ya saya kasih yang terbaik lah buat anak. Nominalnya sudah. Bapaknya memang nggak boleh anaknya kerja atau syuting gitu. Dia bilang anak-anak masih kecil dan lagi bapaknya masih bisa menghidupi anak-anaknya dengan anak-anakku harus syuting gitu. Lalu aku bilang sama papanya, anak-anak ini tuh bukan kerja, mereka tuh ngalahin.
sekarang udah banyak dan cuma sedikit doang karena aku bilang ke klien anakku kan nggak bisa take konsultasi paling cuma 2 jam dan cuma pendek doang. Kebetulan anaknya suka juga sama kamera yang mungkin karena di dalam mulut tidak syuting terus ya, aku kan syuting sampai 9 bulan mengandung gitu, jadi anakku juga senang nih sama kamera nih dua-duanya, jadi apalagi yang gede ya yang udah kelihatan banget gitu. Jadi sebenarnya anak kamu tuh cuma 2 jam main di lokasi terus menghasilkan uang gitu, dan aku juga nggak ngambil sama sekali uangnya mereka gitu karena mereka punya tabungan sendiri, jadi ikan mereka ini yang mereka tabungin gitu, dan bukannya kerja kali loh, ikan tuh setahun sekali loh, jadi di dalam kontrak setahun mereka cuma syuting 1 kali, jadi cuma 2 jam dan cuma main doang gitu. Jadi ya daripada mereka cuma nemenin aku syuting ya kalau ikut kerja juga kan nggak apa-apa kan. Dulu aku nggak punya kesempatan kayak gitu, tapi mereka punya kesempatan untuk coba main sambil kerja. Budgetnya tinggi juga dong, Mbak? Cuman dia sekolah pun itu semua pakai uangnya dia gitu bayarnya. Jadi papanya bilang kalau anak kerja berarti kamu masih kasih reward juga ya, maksudnya kayak dia minta mainan ya dikasih gitu. So aku sama papanya masih setiap hari masih kayak papanya masih belum setuju, sedangkan aku ya mencoba untuk memberikan penjelasan lah kalau anak bukannya gimana kok mereka cuma main doang kok, pun juga sudah ada pekerjaan. Jadi emang ya anak-anakku ya aku bersyukur aja sih, maksudnya memang banyak brand yang suka gitu, dan mereka juga tahu kok kalau bayi cuma kredit doang sejak belanja. Yang sih ada, sih sombong. Enggak. Masih sama jawabannya. Iya, masih menikmati semuanya, nggak harus ditraumain. Ya, saya mungkin salah satu orang yang sangat menerima takdir Tuhan dengan lapang dada ya, karena ya emang nggak bisa request, emang begitulah. Jadi kalau dibilang trauma sih nggak sama sekali. Tapi untuk punya pasangan kayaknya belum. Tapi udah ada yang deket-deket belum? Ada, ini yang deket. Ya, masih deket. Nggak ada yang menuntut punya pasangan atau nyuruh nikah, nggak ada sih. Aku nggak pernah punya tipe pria idaman atau apapun dulu, bisa dilihat lah suamiku beda-beda. Jadi nggak ada. Yang pasti kalau sampai memang bisa mau deketin aku, harus bisa menerima keadaan masa lalu yang nggak apa ya, nggak gampang gitu. Maksudnya janda dengan 2 anak yang punya cerita historinya seperti itu aku rasa keluarga yang mau ngedeketin juga agak mikir. Jadi ya kalau mau deketin aku masih banyak banget yang mesti dipikirin. Habis ulang tahun, yang pertama umurnya 16 tahun, yang kedua 3 tahun. Perkembangannya banyak banget, kepintarannya yang bikin mamahnya speechless. Dia bangga punya anak 2 perempuan, deg-degan juga tapi ngegedein nih kayak gimana ya. Ya pokoknya banyak kebisaan dia, dan ya bikin aku punya anak-anak yang luar biasa. Itu dia, karena weekend itu adalah hari keluarga, jadi weekend itu harinya ngobrol-ngobrol. Dia curhat tentang apa yang terjadi sama dia, lagi dideketin cowok siapa, karena emang udah 16 tahun. Jadi nggak ada sih ketakutan. Kalau dulu aku bisa ngelihat histori apa yang dia lihat dari internet dan segala macam yang dia buka. Kalau sekarang dia udah tahu semua ininya dia, gadgetnya dia pakai password, mamanya nggak bisa buka. Jadi ya diajak ngobrol kayak temen aja. Ada segala sesuatu yang memang harus dilakukan, ada yang aku nggak boleh, maksudnya dia nggak boleh lakukan, ada rule-nya. Aku mama yang asik tapi juga galak, jadi kayaknya dia agak takut juga ya kalau mamanya marah. Besar itu malah semakin besar dia semakin ngerti kalau memang mamanya harus banyak keluar rumah, harus bekerja karena emang punya usaha dan segala macamnya. Jadi kayaknya anakku yang gede malah lebih ngerti gitu, karena dia sendiri lebih paham memang, karena tanggung jawab mamanya sangat besar juga, segala sesuatu yang dilakukan, pilihan semuanya sendiri. Jadi dia tuh masih oke dan emang sangat support gitu. Nggak pernah ada komplain dari dia kenapa mama banyak keluar, karena emang aku sama dia menganggap tuh hubungan ibu dan anak bukan hanya ibu dan anak tapi juga sebagai teman. Jadi dia bisa curhat, aku pun bisa curhat,
salah satunya kenapa aku suka pergi keluar, pergi segala macam ya karena buat kerja dan dia ngerti gitu. Anakku maunya jadi pebisnis yang pertama. Kalau bisa nggak usah jadi artis. Kenapa? Apa? Gak ribet. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.